Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Dr. Sangayu Surahayu, SHMH, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Hukum Investasi. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai efektivitas sistem perlindungan hukum bagi penanam modal dalam negeri. Kami mengambil studi kasus putusan 195 PK garing PDT garing 2016. Baik, ini adalah anggota kelompok kami. Next. Baik, masuk ke latar belakang. Suatu negara yang sedang membangun memerlukan adanya modal yang besar, sehingga akhirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2007 tentang penanaman modal tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat Indonesia, merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam yang paling banyak berasal dari bidang pertambangan, termasuk intan. Intan merupakan benda berharga yang diperoleh dari hasil pertambangan mineral. Beberapa pengelola pertambangan intan memiliki keterbatasan modal untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam terhadap sumber daya alam tersebut, sehingga mereka perlu bekerja sama dengan para investor sebagai pemasok dana. Kerjasama tersebut dilakukan dengan membuat perjanjian. Perjanjian tersebut dapat menimbulkan sengketa yang salah satunya berupa bahan prestasi. Seperti pada contoh pada perjanjian investasi dana jual beli Intan pada kajian putusan nomor 195 PK PDT 2016 bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi beberapa kesepakatan mengenai investasi dana untuk jual beli Intan, yang mana kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam beberapa surat perjanjian yang pada pokoknya mengatur penggugat sebagai penyedia dana dan tergugat adalah pengguna dana untuk dipakai investasi jual beli Intan. Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya. Adapun kewajiban tersebut berupa mengembalikan dana investasi yang telah digunakan oleh tergugat untuk perdagangan Intan. Maka dari itu, perbuatan tergugat dapat digolongkan sebagai perbuatan ingkar janji atau prestasi yang tentunya menimbulkan kerugian bagi penggugat baik dari segi material maupun imaterial. Terkait hal itu, pastinya tergugat mendapatkan perlindungan hukum yang mana perlindungan tersebut menjamin hak-haknya agar terpenuhi. Perlindungan hukum sendiri merupakan segala upaya yang tentunya menjadikan kepastian hukum. Beberapa pengelola pertambangan intan memiliki keterbatasan modal untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam tersebut, sehingga mereka perlu bekerja sama dengan para investor untuk memasok dana. Next. Rumusan masalah yang akan kita ambil dilatar belakangi dengan R. Laporta yang mengklaim di jurnalnya, Journal of Financial Economics, bahwa dua jenis perlindungan hukum itu ada perlindungan represif dan preventif. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu bagaimana efektivitas perlindungan yang diberikan terhadap negara terhadap perlindung penanaman modal dalam negeri berdasarkan teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch. Dan yang kedua, bagaimana tindakan preventif maupun represif yang seharusnya diambil perspektif pemerintah maupun penanam modal berdasarkan analisa putusan nomor 195 PK garing PDT garing 2016. Baiklah, selanjutnya bagaimana efektivitas perlindungan yang diberikan negara terhadap perlindungan penanaman modal dalam negeri berdasarkan teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch. Gustav Radbruch berpendapat bahwa ada 3 tujuan hukum, yaitu keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab, kemanfaatan hukum berkaitan dengan kegunaan dan manfaat yang diberikan oleh hukum kepada masyarakat, dan kepastian hukum menjamin bahwa hukum dapat diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Namun, Radbruch mengubah pandangan terhadap prioritas ini setelah melihat penggunaan teorinya oleh Jerman di bawah kekuasaan Nazi selama Perang Dunia II. Ia menempatkan keadilan di atas kepastian hukum. Ketiga, tujuan hukum ini harus diwujudkan dengan menggunakan prinsip prioritas. Next. Baiklah, selanjutnya adalah perlindungan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Yang pertama ada hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif dengan penanaman modal asing. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindakan pengambil alihan usaha oleh pemerintah atau pihak lain. Ketiga, hak untuk mendapatkan fasilitas dan kemudahan dalam perizinan perpajakan, kepabeanan, ketenaga kerja, imigrasi, dan lain-lain. Yang keempat, hak untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal melalui arbitrase nasional atau internasional atau pengadilan. Dan yang kelima adalah hak untuk melakukan penanaman modal di seluruh wilayah Indonesia, kecuali di bidang-bidang usaha tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Segi efektivitas perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap penanam modal dalam negeri belum sepenuhnya efektif dalam mendorong peningkatan investasi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain. Pertama, ketidakjelasan dan tidak konsistenan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kedua, kurangnya koordinasi antara perangkat daerah, provinsi bidang penanaman modal atau PDPPM, dengan perangkat daerah kabupaten atau kota bidang penanaman modal atau PDKPM. Tiga, belum terintegrasinya kebijakan penanaman modal dalam pelayanan pendidikan terpadu antara PDPPM dan PDKPM. 4. Belum semua PDKPM melaksanakan 3 fungsi utama bidang penanaman modal, yaitu promosi, pelayanan, perizinan, dan pengendalian penanaman modal. 5. Belum terintegrasinya kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan terhadap PDPPM dan PDKPM. Bagaimana tindakan preventif maupun represif yang seharusnya diambil perspektif pemerintah maupun penanaman modal berdasarkan analisa putusan
195 PK garing PDT garing 2016. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, syarat-syarat sah perjanjian mengenai investasi secara umum diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Secara umum di dalam pasal 1320 KUH Perdata terdapat 4 syarat sahnya perjanjian, yakni yang pertama sepakat mereka mengikatkan dirinya, yang kedua cakap untuk membuat suatu perjanjian, yang ketiga mengenai suatu hal tertentu, dan yang keempat yaitu suatu sebab yang halal. Dilihat dari duduk perkara antara penggugat dan tergugat melalui putusan nomor 195 PK garing PDT garing 2016, dalam hal ini penggugat konvensi atau penggugat asli melakukan beberapa perikatan dengan tergugat konvensi atau tergugat asli. Perikatan atau perjanjian tersebut merupakan suatu perjanjian investasi dana untuk jual beli intan. Dalam hal ini terdapat 3 perjanjian investasi dana untuk jual beli intan yang terjadi. Yang pertama, surat perjanjian investasi dana untuk jual beli intan tertanggal 14 Oktober 2008, yang mana tergugat diwajibkan untuk membayar dana investasi pokok dan juga jasa bagi hasil dengan total mencapai Rp2.675.625.000. Kedua, perjanjian investasi dana untuk jual beli intan tertanggal 19 Februari yang mana tergugat diwajibkan untuk membayar dana investasi pokok dan juga jasa bagi hasil dengan total mencapai Rp223.500.000. Ketiga, perjanjian investasi dana untuk jual beli intan tertanggal 30 Juni 2009 yang mana tergugat diwajibkan untuk membayar dana investasi pokok dan juga jasa bagi hasil dengan total mencapai Rp570 juta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selain itu, terdapat perjanjian tambahan mengenai penyelesaian investasi dana untuk perdagangan intan tertanggal 21 Februari 2010, yang isinya membahas mengenai bagaimana pembayaran atas 3 perjanjian investasi dana untuk jual beli intan di atas, yakni yang pertama, bahwa tergugat akan memberikan anggunan sebidang tanah milik tergugat kepada bank. Setelah mendapatkan pinjaman dari bank, maka akan digunakan untuk melunasi perjanjian investasi dana untuk jual beli intan tertanggal 30 Juni 2009. Yang kedua, sisa perjanjian sebesar Rp1.800.000.000, pembayaran akan dibagi atas 2 tahap, yakni yang pertama tahap 1, pembayaran sebesar Rp300 juta akan dibayar dari hasil perdagangan yang dikelola oleh tergugat. Tahap 2, yaitu sebesar Rp1.500.000.000 akan dibayarkan dari hasil penagihan terhadap saudara Lihan dan hasil perdagangan dari tergugat. Akan tetapi, prestasi dari perjanjian-perjanjian tersebut tetap saja tidak dilaksanakan oleh tergugat. Berdasarkan hal tersebut, telah terjadi wan prestasi terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh penggugat dan tergugat untuk seluruhnya. Berdasarkan putusan tersebut, wan prestasi dilakukan oleh pihak tergugat adalah wan prestasi sebagian. Hal ini dapat dilihat bahwa perjanjian investasi yang ke-1 sebagian telah terlaksana dengan baik yang dibuktikan dengan keterangan saksi maupun alat bukti surat lainnya. Akan tetapi, pelaksanaan prestasi tergugat tidak terlaksana dengan sepenuhnya atau prestasi tersebut tidak dilaksanakan semuanya. Next. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya wan prestasi dalam hal perjanjian investasi yang dilakukan oleh pihak investor dengan seseorang atau perusahaan tempat ia melakukan suatu investasi. Upaya preventif dan represif tersebut antara lain. Yang pertama, pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap investor atau penanam modal dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan diubah dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang pengesahan Perpu Cipta Kerja. Yang kedua, pemerintah dalam hal penyelesaian sengketa menyediakan media untuk menyelesaikan sengketa seperti musyawarah melalui mufakat, melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, dan juga pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, pemerintah melarang dalam membuat suatu perjanjian antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan perseroan terbatas dalam menegaskan kepemilikan saham untuk dan atas nama orang lain. Jika telah terjadi demikian, maka batal demi hukum. Jadi yang ketiga di sini maksudnya yaitu penanam modal dalam negeri dan atau penanam modal asing jika membuat suatu investasi atau kepemilikan dengan perseroan terbatas tidak boleh menggunakan nama dari pihak ketiga. Jika menggunakan nama dari pihak ketiga atau dalam hal ini tidak di antara mereka berdua, maka batal demi hukum. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Berdasarkan studi kasus putusan 195 PK PDT 2016, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem perlindungan hukum bagi penanam modal dalam negeri memiliki efektivitas tertentu. Pentingnya pengembangan hukum investasi dapat menekan pengembangan hukum investasi yang memadai dan sesuai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta investasi dalam negeri. Meskipun putusan ini memberikan gambaran positif mengenai efektivitas sistem perlindungan hukum bagi penanam modal dalam negeri, perlu diingat bahwa setiap kasus dapat memiliki konteks dan faktor-faktor unik. Kesimpulan ini sebaiknya diterapkan dengan mempertimbangkan dinamika hukum dan kebijakan yang terus berkembang. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.